Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, hari Minggu 29 Agustus 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang dipersembahkan oleh Pastor Petrus Pitinangun PR. Pada Bakti 171, saudara bersatulah. Saudara, mari semua hadaplah Tuhan kita. Sambut udan dari puter. Haleluya. Kita ada hidup baru dalam semangatmu. Saudara, mari semua hadaplah akan Tuhan kita. Sambut randang dari puteran. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mempersatukan saudara-saudari. Selamat pagi saudara sekalian, selamat berhari Minggu, selamat bertemu dalam Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-22 ini. Kalau kita merenungkan perbuatan-perbuatan kita, kita menyadari bahwa tidak selalu penting apa yang kita buat dan bagaimana kita membuatnya. Melainkan yang lebih penting mengapa kita membuatnya, apa yang menjadi niat dan tujuan kita. Yesus menegaskannya demikian, yang penting adalah apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau melakukan sesuatu untuk diri sendiri, atau untuk Allah dan untuk sesama agar dilihat orang atau dilihat orang, atau karena mengasihi mereka? Karena demikianlah yang selalu dibuat oleh karena kita melayani Tuhan dan sesama. Yesus yang ada di tengah-tengah kita bertanya kepada kita sekarang, apa yang ada di dalam hatimu? Saudara sekalian, terkadang kita telah melayani Tuhan secara mekanis saja, tetapi hati kita tidak ada di dalamnya. Mari kita mohon agar Ia mengampuni kita. Tuhan Yesus, mereka yang dekat dengan Dikau adalah mereka yang bertindak dengan keadilan dan yang mengatakan kebenaran. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Engkau mengasihi mereka yang tidak melakukan yang jahat kepada sesama dan yang memenuhi janjinya kepadamu dan kepada satu sama lain. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau mencari orang-orang yang menghormati-Mu bukan hanya dengan bibir, tetapi yang hatinya tertuju kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami.
Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah segala yang jahat yang sudah kami buat. Bantulah kami agar melayani Engkau dengan segenap hati, dan hantarlah kami ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji memuliakan Allah Tritunggal pada hari Minggu ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami melukan Dikau, kami menyembah Dikau, kami berdoa Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau selalu dekat dengan umat dan selalu mendampingi perjalanan hidup kami. Maka kami datang untuk membarui ikrar setia kami kepadamu. Sudilah Engkau memperdengarkan kembali ketetapan dan firman-Mu, agar kami dapat kembali mengingatnya dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu,
dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Sebab bangsa yang besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa dalam kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa dalam kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna
datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, 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 Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia.
Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudari yang saya kasih, kata-kata Yesus dalam Injil ini mengutip kembali kata-kata Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama pasal 29 ayat 13. Film The Godfather dimulai dengan adegan pembaptisan, dengan tanda salib oleh semua yang hadir, dengan rekan sesama bos mafia sebagai Bapa Serani. Dari sinilah judul film ini, The Godfather, Bapa Serani, atau dalam bahasa yang lebih akrab dengan kita, Papa Ani. Disusul pesta pora, makan-makan, dansa-dansi. Tetapi adegan-adegan seterusnya adalah persaingan dalam bisnis haram, perang antar sindikat gelap, dengan prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, akrab dengan dunia kriminal, dengan tindakan-tindakan melawan hukum, bahkan dengan pembunuhan. Itulah orang-orang yang umumnya menyatakan diri Katolik, berdoa di gereja, rajin pasang lilin di depan patung Santo-Santa pelindung, tetapi yang menimbulkan tanda tanya besar, apa arti agama dalam hidup mereka? Saudara sekalian, sebutan Katolik atau lebih lengkapnya Kristen Katolik sudah lazim. Ada orang Kristiani Katolik dan ada pula lembaga Kristiani Katolik seperti sekolah Katolik, keluarga Katolik, rumah sakit Katolik, organisasi Katolik, ibu-ibu, bapak-bapak Katolik, dan sebagainya. Apa sebenarnya yang membuat seseorang atau sesuatu berpredikat Katolik? Mungkin ada yang menjawab bahwa ciri Kristiani adalah cinta kasih. Tetapi jangan-jangan dalam kenyataannya ada orang atau lembaga lainnya yang non-Katolik, non-Kristiani justru lebih mempraktekkan cinta kasih ketimbang kita yang mengaku pengikut-pengikut Kristus. Jangan-jangan dengan angkuhnya kita mengklaim bahwa segala yang baik seperti kasih, pelayanan, persaudaraan, pengampunan, keadilan, dan kebenaran sebagai ciri Kristiani Katolik. Padahal hal-hal yang bagus itu pun ternyata ada pada orang atau lembaga non-Kristiani, bahkan mungkin lebih tinggi kualitasnya. Ada yang beranggapan bahwa cara utama menyatakan iman Kristiani adalah secara verbal. Dalam tiap percakapan sebentar-sebentar ia berucap puji Tuhan atau shalom atau Tuhan memberkati. Padahal ucapan itu hampir merosot menjadi penghias kalimat belaka. Saya punya pengalaman sekitar 5 tahun lalu, ada pengucapan syukur di sebuah desa di selatan sana. Ada sekelompok ibu-ibu, sampai di desa itu ada sekelompok ibu-ibu, saya berhenti untuk bertanya alamat rumah yang saya mau kunjungi. Karena jauh. Di depan ada sebuah mobil yang juga melihat ibu-ibu ini dan rupanya mau menanyakan alamat juga. Sopirnya tidak melihat bahwa ada mobil di belakangnya. Dia undur-undur terus, saya klakson-klakson, tapi rupanya dia tidak mendengar, lalu menabrak mobil saya. Turunlah seorang sopir dengan badan kekar, mulai marah-marah bahwa sayalah yang menabrak mobilnya dari belakang. Untunglah ada saksi, seorang ibu dengan berani mengatakan bahwa mobil dialah yang undur-undur terus. Mobil saya berhenti. Melihat hal itu, suami dari ibu yang memberi kesaksian ini menarik ibu itu masuk rumah supaya tidak menjadi masalah karena kesaksian ibu ini. Maka dialah yang harus bayar ganti rugi. Sesudah membayar, ia berkata,
Tuhan memberkati. Nah, tentang orang yang sebentar mengucapkan nama Tuhan, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ada pula yang beranggapan bahwa iman Kristiani dinyatakan secara ornamental, yaitu dengan memasang ornamen atau hiasan, misalnya di mobil, ia memasang salib atau stiker religius seperti I love Jesus atau Jesus Inside. Mungkin ia mengira bahwa orang-orang yang melihatnya akan simpati pada agamanya. Padahal yang terjadi mungkin kebalikannya. Orang jadi muak melihat stiker seperti itu, sebab lebih baik pemilik mobil itu menunjukkan imannya dengan mengemudikan secara tertib ketimbang memasang stiker religius namun mengendarai mobil itu secara serobot kiri serobot kanan. Selanjutnya saudara sekalian, ada yang beranggapan bahwa iman Kristiani dinyatakan secara ritual dan seremonial. Misalnya minyak urapan, puasa, doa bersama, doa semalan suntuk, dan lain-lain. Pada zaman Yesus ada banyak ritus dan seremoni yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Namun ia mengecam pengungkapan agama hanya secara ritual dan seremonial. Seperti dalam Injil tadi. Pengalaman saya waktu Jumat Agung, saya harus sore-sore pergi ke sebuah kampung untuk pimpin ibadah Jumat Agung. Di kampung sebelumnya ada seorang pemuda yang memegang pentungan berdiri di tengah jalan. Ada sekelompok masyarakat yang kumpul-kumpul untuk menyaksikannya. Saya tidak membawa uang lebih untuk berikan kepada pemuda itu. Jadi ketika saya tiba dekat pemuda itu, saya tancap gas. Tapi dia berhasil memukul bagian belakang mobil saya, sehingga peot. Saya berhenti dekat orang-orang yang berkumpul. Saya tanya nama dari orang itu supaya saya lapor kepada hukum tua atau lurah setempat tentang kejadian itu. Mereka bilang tidak tahu. Orang muda itu datang dari kampung lain. Saya tahu mereka tidak berani mengatakannya karena takut mendapat balasan. Saya jalan terus. 2 hari kemudian, hari raya Paskah, saya misa di kampung tersebut. Ada umat yang tanya kenapa mobil pastor peot di belakang. Saya jawab ada seorang pemuda yang memukulnya 2 hari yang lalu. Lantas ada seorang ibu yang berkata, oh pastor, pemuda itu orang Katolik. Nah, sekelompok kalau cara menyatakan iman kita bukanlah terutama verbal, ornamental atau ritual, seremonial, bagaimana cara yang sepatutnya? Cara yang menyatakan iman terutama terletak dalam melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi secara operasional. Dalam ayat yang sudah kita kutip di atas dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Yang membedakan seorang Kristiani atau suatu lembaga Kristen dari yang lain adalah pengoperasian sebuah iman yang mengacu kepada Yesus sebagai norma. Artinya waktu kita berpikir, berkata atau berbuat sesuatu, bayangkan kalau Yesus ada di tempatku, apa yang akan dia pikirkan, dia katakan, dan dia perbuat. Perbuatan mengasihi misalnya dapat dilakukan oleh semua orang, juga orang-orang ateis. Tetapi itu menjadi Kristiani jika kita melakukannya dengan motivasi bahwa Yesus pun telah mengasihi kita. Demikian juga dengan perbuatan mengampuni, menolong, memberi, merawat, membela hak asasi manusia, bersikap adil dan sebagainya. Semua perbuatan itu menjadi Kristiani bila bermotivasi kepada Yesus yang telah bersikap dan bertindak serupa. Saudara sekalian, dulu sebutan Kristiani bernada ejekan dari orang-orang yang bukan Kristiani kepada kelompok Kristen. Sekarang tidak lagi. Sebutan itu sudah menjadi begitu biasa sampai-sampai orang yang memandangnya lupa apa sebenarnya konsekuensinya. Memandang sebutan Kristiani baik sebagai orang ataupun lembaga berarti menyandang tanggung jawab untuk mengacu kepada Yesus Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ada sekelompok pengusaha muda di New York berangkat ke Chicago untuk pertemuan sehari.
Mereka berangkat dari New York pagi-pagi. Hanya ada satu penerbangan, New York, Chicago. Jadi persis selesai pertemuan mereka bisa langsung kembali ke New York sore. Selesai pertemuan mereka harus buru-buru ke bandara untuk mengambil penerbangan sore itu kembali. Maka ketika mobil yang mengantar mereka dari hotel tempat pertemuan tiba di bandara, mereka berhamburan keluar dan berebutan menuju ke meja lapor agar tidak ketinggalan pesawat. Sebab bagi mereka, time is money, waktu adalah uang. Sementara mereka berampuran lari, mereka menabrak sebuah tempat jualan apel yang dijaga seorang gadis muda. Apel-apel berhamburan jatuh. Mereka lari terus tanpa pusing apa yang sudah terjadi, karena kalau tidak naik pesawat malam itu, mereka harus tunggu 1 hari lagi. Tapi ada satu orang pengusaha muda yang kembali. Dia bantu gadis itu mengumpulkan kembali apel-apel yang sudah tercurah dan menyusunnya kembali satu-satu. Gadis itu ternyata buta karena ia meraba-raba apel yang sudah tersebar dan membantunya. Ada yang memar dan tidak laku lagi dijual. Setelah selesai, ia mengeluarkan dari sakunya $100 sebagai ganti apel-apel yang memar dan memberikannya kepada gadis buta itu sebagai ganti yang rusak. Ia kemudian berjalan menuju meja lapor, siapa tahu masih bisa naik pesawat malam itu kembali ke New York. Kalau tidak, dia harus ke kota untuk mencari hotel, tempat menginap malam dan besok harinya. Sementara si pengusaha muda tadi menjauh, gadis buta itu berseru, "Sir, are you the man called Jesus Christ?" "Pak, apakah engkau itu yang namanya Yesus Kristus?" Si buta pun bisa melihat tingkah laku yang menunjukkan bahwa dia itu Kristus. Saudara-saudari, orang seperti inilah yang dekat di hati Tuhan. Orang seperti inilah yang seperti kata pemazmur, layak tinggal di rumah Tuhan. Semoga demikian, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajak kita untuk lebih setia kepada perintah Allah demi keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Allah dengan pengantaraan Yesus Kristus putranya terkasih. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah Bapak Suci, para uskup dan para imam, agar dalam membimbing umat lebih didorong oleh cinta kasih daripada oleh hukum secara harafiah. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan berdasarkan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuntunlah umat-Mu untuk semakin berani mendengarkan sabda-Mu di dalam batin kami yang terdalam dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Bagi mereka yang merasa tersisih di sekitar kita, ya Bapa, tinggallah di dalam diri orang-orang yang merasa tersisih di antara kami, sehingga mereka kembali bersemangat
untuk bersatu dan berkarya bersama kami dalam mewartakan sabda-Mu. Marilah kita mohon. Curahkanlah semangat persaudaraan sejati kepada kami dalam menghayati sabda-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, buatlah kami selalu terbuka terhadap sesama kami, khususnya bagi mereka yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon. Ajarilah kami memiliki kasih seperti kasih Kristus mengasihi kami umat-Mu. Bersama keluarga Pangkei Muhammad, kita bersyukur atas ulang tahun dari salah seorang anggota keluarga, yaitu anak Agustinus Pangkei, pada tanggal 17 Agustus yang lalu, pada usia yang ke-16. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi hidup dan karya serta studi beliau. Bersama keluarga Ramo Kariso, kita bersyukur atas diterimanya sakramen permandian untuk anak baptis Ercia Werlain Magdalena Winarto. Bersama penyelenggara misa hari ini, yaitu BKRI Ranting Santa Bernadette dari Subiru, mohon kiranya Tuhan mencurahkan rahmat-Nya dan memberikan kesehatan bagi seluruh anggota, serta kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan dan semangat serta kesetiaan dalam melayani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menepati janji-Mu, kebaikan-Mu jauh lebih agung daripada kami perkirakan. Berilah kami kekuatan agar hidup kami semakin mirip dengan teladan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 233, Terimalah ya Bapa. Saudara-saudari, agar kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur kepadamu karena ibadat sejati yang tak bercela yang hari ini Kau tandaskan kepada kami. Semoga kami lebih
mengutamakan perintah-Mu di atas segala peraturan manusia, agar hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantaslah bersyukur kepadamu, sungguh benarlah memuliakan Dikau, Bapa yang kudus, sebab Engkaulah Allah, satu-satunya yang hidup dan benar. Sebelum segala abad dan untuk selamanya Engkau tetap ada, dengan mendiami cahaya yang tak terhampiri. Engkau satu-satunya yang baik dan sumber kehidupan, telah menjadikan segala yang ada, sehingga Engkau berkenan melimpahi ciptaan-Mu dengan berkat, dan menggembirakan semua orang dengan kemuliaan cahaya-Mu. Sebab itu di hadirat-Mu berdirilah rombongan malaikat yang tak terbilang jumlahnya, yang siang malam melayani Engkau sambil memandang kemuliaan wajah-Mu dan tak henti-hentinya memuliakan Dikau. Bersama mereka kami dan juga semua ciptaan di bawah langit memuliakan nama-Mu dengan bersorak-sorai sambil berseru. Kudus 253. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, bibir kita sekarang mau mengucapkan doa Yesus sendiri. Kiranya Roh-Nya berbicara di dalam hati kita, bahwa kita sungguh-sungguh memaksudkan kata-kata itu. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Bebaskanlah kami Tuhan dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap formalisme dan dari sikap hanya melakukan di bibir saja dalam menaati perintah-Mu. Bantulah kami melayani Engkau dan sesama dalam kebebasan dan tanggung jawab, dan biarlah cinta kasih menginspirasi segala yang kami buat, sambil kami menantikan dengan harapan penuh sukacita akan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Santo Yakobus dalam bacaan kedua antara lain menasihatkan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mengingat nasihat itu, marilah kita berdoa kepada Yesus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai sejahtera Tuhan bersamamu. Anak domba Allah 270
Lihatlah Yesus anak domba Allah yang bersabda, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Berbahagialah kita yang diundang ke meja perjamuan Tuhan dan menerima dari Dia kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan ada pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku.
Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan semangat kami dengan santapan sabda dan ekaristi. Semoga karenanya kami semakin setia berpegang pada perintah-Mu dan menjadi pelaku firman yang tulus. Semoga dalam pelayanan di dunia ini kami selalu hidup tak bercela, adil dan benar, agar kelak kami boleh menumpang di kemah-Mu dalam sukacita abadi bersama Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Pengumuman gerejani. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah yang sudah mempersembahkan misa pada pagi hari ini, Pastor Petrus Pitinangun PR, dan juga kepada penyelenggara liturgi WKRI Ranting Santa Bernadette Sobiro, dekorasi wilayah rohani Santo Fidelis dari Singmaringen, dan kepada organis, tim Komsos, serta petugas parkir dan semua kita yang ambil bagian pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Disampaikan kepada seluruh umat mendahului jadwal pelayanan misa separoki untuk diketahui bahwa bulan September mulai minggu depan, misa hari Minggu di pusat paroki sudah kembali menjadi 2, yaitu jam 9.00 WITA dan 18.00 WITA. Hari Sabtu jam 18.00 WITA misa di stasi Santo Petrus Mapanget Barat. Sedangkan di stasi Santo Carolus Borromeus Kima atau Kima Atas pada jam 7.00 WITA. Jadwal pelayanan misa separoki bulan September 2021 menyusul dalam minggu yang berjalan ini. Walau demikian, umat yang hadir dalam misa tetap mengenakan protap yang ketat. Maka dimohon kepada umat yang merasa tidak sehat atau tidak fit, orang tua lanjut usia, anak-anak yang belum menerima komuni, sebaiknya mengikuti misa lewat live streaming, lewat channel YouTube Komsos Paroki Bunda Teresa. Selanjutnya disampaikan kepada umat pelayanan pastoral paroki. Yang pertama, penerimaan sakramen pengurapan orang sakit untuk di rumah sakit menyesuaikan dengan peraturan rumah sakit. Sedangkan di rumah pasien sebisa mungkin ada keterangan dari dokter atau ketua wilayah rohani tentang atau terkait COVID agar pastor dapat menggunakan APD lengkap. Kemudian yang kedua, penerimaan sakramen baptis dilaksanakan sesudah misa seperti yang sudah selama ini berjalan. Kemudian sakramen perkawinan hanya dihadiri oleh keluarga inti kedua belah pihak. Dan untuk pemberkatan rumah hanya dihadiri oleh keluarga. Apabila ada acara lain bisa menyiapkan makanan di kotak dan dibawa pulang dan makan di rumah masing-masing. Selanjutnya disampaikan terima kasih kepada ketua atau pengurus wilayah rohani yang sudah mengumpulkan dan menyetor amplop dana operasional bulan Juni dan Juli 2021. Yang belum mengumpulkan mohon dapat disetor kepada bendahara paroki. Pengumuman selanjutnya dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional, setiap bulan September maka Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI akan menyelenggarakan sosialisasi bulan Kitab Suci Nasional 2021 dengan tema Tenanglah, Aku ini jangan takut. Dan acara ini akan dilaksanakan secara daring hari Senin 30 Agustus 2021
pukul 19.00 WITA. Dan meskipun dilaksanakan secara daring, diharapkan seksi katekese, seksi liturgi, stasi-stasi maupun paroki dan wilayah-wilayah rohani dapat hadir dalam kegiatan di aula paroki dengan menggunakan tentunya protokol kesehatan yang ketat. Untuk lebih lanjut dapat menghubungi seksi katekese dan sekretariat paroki karena link daring akan diinformasikan oleh tim Komsos Paroki. Selanjutnya disampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Frederick Sumeisei Nicholas yang sudah bersedia melanjutkan pembiayaan pembangunan menara lonceng gereja paroki. Dan kepada seluruh umat atau siapa saja yang berkerelaan hati untuk menyumbang sumbangan renovasi fasilitas gereja, tentunya di luar menara atau perbaikan gedung gereja, dinding yang sudah keropos, instalasi listrik, dan lain-lain bisa langsung diserahkan kepada bendahara paroki. Dan hal-hal lain untuk pengumuman liturgi sepekan, kemudian pengumuman keuangan bisa dibaca di dalam warta paroki. Demikian informasi dan mungkin akan ditambahkan oleh Bapak Pastor, disilakan. Terima kasih kembali. Saya mau menambahkan, misalnya dari warta paroki ini hari Jumat tanggal 3 September 2021 ditulis di situ hanya misa 5.30 setengah 6 peringatan wajib Santo Gregorius Agung. Sebenarnya hari itu adalah Jumat pertama dalam bulan, maka akan ada misa di sini untuk umat jam 18 atau jam 6 sore disambung dengan salve. Jadi mohon dikoreksi. Hari Jumat pertama ada misa jam 18 disambung dengan salve. Yang kedua, tidak ada misa lagi hari Sabtu sore di sini, tapi saya harus misa di hari Sabtu sore di Koka. Tetapi tetap memperhatikan protokol, yaitu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Pengumuman berikut, sudah ada tata perayaan Ekaristi buku umat. Kita minggu yang akan datang adalah hari Minggu Kitab Suci, tanggal 5 September. Dalam Minggu Kitab Suci kita akan menggunakan lagu-lagu dari tata perayaan Ekaristi ini. Untuk itu seluruh umat harap punya buku ini juga, maka saya akan bagi-bagi kepada ketua-ketua wilayah rohani atau seksi liturginya untuk kemudian dibagi-bagi kepada umat yang membutuhkan, yang merasa perlu. Dan harga dari satu buku ini tentu tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang tertentu untuk membeli buku ini secara pribadi. Dari pastor, harganya 12.500. Jadi satu buku harganya 12.500. Kalau setiap wilayah rohani dapat 30 buku, berarti mesti bayar berapakah? 450.000 kepada pastor. Jadi kita mulai dengan minggu yang akan datang, hari Minggu Kitab Suci Nasional dengan tata perayaan Ekaristi yang baru, buku umat. Tanggal 5 September juga adalah Pesta Santa Teresa dari Kalkuta. Jadi Pesta Pelindung Paroki tanggal 5 September, hari Minggu. Kebetulan hari Minggu, jadi biasanya gereja menghapuskan perayaan Santo Santa yang jatuh pada hari Minggu karena lebih mengutamakan perayaan hari Minggu. Tapi karena ini adalah pelindung paroki,
maka kita pindahkan Pesta Pelindung tanggal bukan hari Minggu tapi hari Senin besoknya. Jadi misa jam 5.30 atau setengah 6 pagi kita akan pakai untuk misa Pelindung Paroki Santa Teresa dari Kalkuta. Jadi yang tidak berhalangan pada waktu itu silahkan datang untuk kita merayakan misa Pesta Pelindung Paroki. Dan untuk itu perlu bahwa kita juga punya apa-apa yang perlu untuk menunjukkan bahwa kita berpesta pelindung, untuk menunjukkan semangatnya, karena Santa Pelindung bukan hanya untuk mendoakan kita, melindungi kita, tapi juga untuk kita mengambil contoh dari dia, semangatnya, spiritualitasnya. Maka untuk itu saya mengundang Dewan Paroki Pleno, berarti ketua-ketua wilayah juga, untuk bicara mengenai hal ini, mengenai apa yang kita bisa buat hari Senin nanti dalam rangka Pesta Pelindung Paroki di paroki ini. Hari Rabu jam 7 malam kita akan bikin rapat untuk membicarakan hal ini. Apakah tidak bikin apa-apa atau harus bikin apa-apa, nanti kita akan dengar lagi dalam rapat itu. Demikianlah beberapa tambahan pengumuman. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, Mada Bakti 489.